Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Ruben Immanuel Dagdol dengan 1905 12 14 037. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang subnetting. Oke, pertama-tama pengertian dasar subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tapi mengurangi jumlah maksimal host yang ada dalam tiap network tersebut. Seperti itu. Jadi prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari satu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Seperti itu. Nah, seperti ini gambarnya. Contohnya ini adalah pembentukan subnet dari host ID. Nah, ini yang lama, dia net ID ini, dan ini ada host ID. Nah, yang baru ini subnet yang baru itu dia net ID-nya lebih lebih panjang gitu ya, lebih, dan host ID-nya dikorbankan untuk menjadi sub ID baru. Seperti itu. Nah, oke, kita akan mencoba untuk langsung praktek. Kita akan melakukan percobaan. Ini dalam percobaan ini ada skenario. Yang pertama, skenario ini, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dua subnet. Nah, seperti yang pertama, lab 1 dengan IP 192.168.1.0/26. Nah, /26 di sini adalah subnetting /26 tabel ini ya. Jadi, nah ini di tabel ini lab 1 dia IP networknya mulai dari 0, IP networknya 0, dan IP broadcastnya 63. Dan IP usable di lab 1 ini antara 1 sampai 62, seperti itu. Dan di lab 2 dia IP networknya 64, IP broadcastnya 127, dan IP usable-nya 65 sampai 126, seperti itu. Jadi di antara saya dengan, dan ini adalah tabel subnetting /26 dengan net mask 225.225.225.192, seperti itu. Nah ini kita akan coba membuat skema jaringan simulasi subnetting seperti ini. Ini ada router yang tersambung ke dalam dua switch, ya, ini ada lab 1 dan lab 2 yang masing-masing switchnya tersambung ke dalam 3 PC. Nah, nanti ini router gateway-nya yang untuk ke lab 1 ini IP-nya 192.168.1.62, karena IP usable di lab 1 itu antara 1 sampai 62 ya. Jadi sini kita memakai yang 62, dan untuk yang ke lab 2 itu pakai 126, seperti itu. Dan ini dalam praktek kali ini kita akan coba nih PC 1 dengan diberi gateway sesuai dengan lab 1 ya, gateway-nya tadi. PC 2 diberi gateway, PC 3 tidak memakai gateway, PC 4 memakai gateway, PC 5 tidak menggunakan gateway, dan PC 6 tidak menggunakan gateway. Nah, nih keterangannya dengan PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, mohon maaf, ini mungkin salah tulis ya. Ini PC 4 harusnya menggunakan gateway, tapi PC 3, PC 5, dan PC 6 tanpa menggunakan gateway. Oke, kita akan coba langsung ya. Langkah percobaannya ini nomor 1, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway router, IP address PC, net mask PC, dan gateway PC. Nah, ini kita akan membuat simulasi jaringan seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat.
kita akan men-setting router terlebih dahulu ya. Nah oke. Untuk lab 1 ini ada di fast Ethernet 0. Kita akan masukkan IP sesuai dengan yang ada di modul tadi. 92 8 1.62. Nah ini subnet masknya kita ubah menjadi 192. Ya, jangan lupa di on kan. Oke. Nah ini untuk yang ke lab 2, dia ada di fast Ethernet 1. Kita masukkan sesuai dengan yang ada di modul tadi. 26. Nah ini subnetnya sudah benar, diangkat. Nah oke. Nah setelah itu kita masing-masing PC kita beri IP beserta gateway. Nah untuk IP-nya nah ini untuk gateway-nya kita sesuaikan dengan yang menyambung ke PC ke switch 1, lab 1. Nah, PC 2 kita beri gateway. Nah, untuk yang PC 3 ini kita tidak akan memberi gateway sesuai dengan yang ada di modul. Nah, untuk yang PC 4 ini kita akan beri IP 64. Mohon maaf karena IP usable dari lab 2 itu antara 65 sampai dengan 126. Kita beri gateway sesuai dengan IP yang menyambung ke switch.
untuk PC 5 tidak akan kita beri gateway. Nah, oke. Oke, sudah semua. Lalu kita akan lanjut ke langkah kedua. Setelah setting IP selesai, pindahkan ke mode simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Edit filter event list ke IP versi 4 ICMP. Nah, kita ganti dulu ke simulator, lalu kita edit filter. Nah, di sini kita akan menampilkan hanya ICMP saja, jadi untuk yang lainnya ini kita unselect dulu. Nah, semua kita unselect. Oke, ini hanya kita tampilkan ICMP-nya saja. Nah, oke. Oke, kita akan melakukan simulasi. Jadi sudah di jadi unchecklist semua. Nah, kita lakukan langkah yang di langkah kedua ini. Kirimkan paket simple PDU dari PC1 ke PC3, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Nah, jadi kita akan mencoba dari PC1 ke PC3. Nah, PC1 akan mengirimkan ke PC3 pertama. Ini akan melewati switch dulu. Setelah itu dari switch langsung ke PC3. Dan lalu PC3 memberikan balasan melalui switch lalu ke PC1. Nah, oke, di sini statusnya adalah successful. Kenapa successful? Meskipun PC3 dia tidak memiliki gateway, tetapi PC3 dan PC1 masih berada dalam satu jaringan. Jadi dia tidak sulit untuk mencari IP dari PC3 tersebut, meskipun PC3 sendiri tidak memiliki gateway. Seperti itu. Makanya di sini statusnya successful. Dia bisa saling mengirim pesan. Nah, kita delete dulu. Nah, oke, setelah itu kita lanjutkan. Kirim paket simple PDU dari PC1 ke PC4, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. Nah, kita akan mengirim dari PC1 ke PC4. Oke, kita akan jalankan. Nah, dari PC1 melalui switch, lalu dia akan ke router. Sebentar, dari PC1 ke PC4. Ini dia akan ke switch, lalu ke router. Nah, lalu dia akan ke lab 2, masuk di switch lab 2 dan ke PC4. Jadi mohon maaf, di sini tulisannya PC3 tapi ini ada PC4. Dan ini ke switch,
lalu ke router, lanjut ke switch, lalu ke PC 1. Nah, bisa kita lihat di sini ini berhasil, successful. Kenapa? Karena PC 1 dan PC 4 itu sama-sama memiliki gateway. Jadi walaupun dia tidak tidak dalam satu jaringan, dia tetap bisa mengirim pesan dan PC 4 bisa mengirimnya kembali. Nah, di sini adalah fungsi gateway. Gateway di sini fungsinya untuk berkomunikasi antar PC itu walaupun dia tidak dalam satu jaringan seperti itu. Dan komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah seperti itu. Itu adalah fungsi dari gateway itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kirimkan paket Simple PDU dari PC 2 ke PC 5. Nanti kita delete dulu. Kita akan mengirimkan Simple PDU dari PC 2 ke PC 5. Nah, kita lihat dari PC 2 ke switch, lalu ke router. Bentar. Ulangi. PC 2 ke PC 5. Ini dari PC 2 ke switch, ke router, ke switch lagi, dan ke PC 5. Nah, kenapa di PC 5 ini dia berhenti? Karena PC 5 tidak dapat membalas atau mengirim ke PC 2 karena PC 5 tidak memiliki gateway. Jadi jika tanpa gateway maka komunikasi akan hanya bisa dilakukan satu arah saja dari PC 2 ke PC 5 seperti itu. Kita hapus dulu. Nah, kita lihat lagi. Oke, terakhir kirim paket Simple PDU dari PC 3 ke PC 6, lalu amati jalannya PDU SMP. Oke, kita akan coba dari PC 3 ke PC 6. Nah, oke, kita lihat. Nah, di sini PC 3 tidak dapat mengirim pesan ke PC 6. Kenapa? Karena PC 3 dan PC 6 sama-sama tidak memiliki gateway. Jadi PC 3 ini dia tidak bisa mengirim pesan ke PC 6 karena untuk mengirim pesan antar jaringan itu sendiri dibutuhkan gateway seperti itu. Jadi dia tidak dapat mengirim pesan tersebut. Oke, kita hapus dulu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan langkah ketiga. Setelah selesai membuat simulasi pada poin kedua, langkah kedua, kembalikan mode ke real time lalu coba lakukan tracing sebagai berikut. Nah, ini kita akan lakukan tracing ini dengan catatan tracer inputan, misalkan dari PC 1 ke PC 4 tracer 192.168.1.165. Ini merupakan IP dari PC 4 ya. Kita akan coba, kita kembalikan dulu ke mode real time. Kita akan lakukan yang pertama, tracing dari PC 1 ke PC 3 lalu amati hasil penelusuran rutenya. Oke, kita akan ini dari PC 1. Nah, kita masuk ke command prompt, kita akan ketikkan tracer ini ya. Nah, nah ini IP dari PC 3. Nah, oke. Sini keluar hasilnya ya.
Sini ada IP dari PC3 dan ada tulisan trace complete. Nah, karena masih dalam satu jaringan ya, jadi dia cepat untuk mendeteksi rutenya. Dan terlihat ini ada IP dari PC3. Oke, kita lanjut langkah berikutnya, tracing dari PC1 ke PC4 lalu amati hasil penelusuran rutenya. Oke, kita coba. Kita ketikkan IP dari PC4 65 ya. Nah, oke. Ini adalah tracing rute ke PC4. Di sini keluar IP 1.1.62. Ini merupakan IP dari ini adalah gateway dari lab 162 gateway-nya. Kenapa muncul? Karena itu tadi dia rutenya terlebih dahulu dia lewat gateway ini, lalu baru diteruskan ke PC4 seperti itu. Nah, trace complete. Nah, langkah selanjutnya adalah tracing dari PC2 ke PC5 lalu amati hasil penelusuran rutenya. Oke, ini kita tutup dulu. Kita dari PC2 ke PC5. Kita lihat dari PC2. Nah, ini merupakan IP dari PC5. Kita cek dulu sebentar. Ya, benar. 2 ke 5. Nah, ini dia keluar 62 ini merupakan IP dari ini merupakan gateway dari lab 1. Lalu di bawahnya ini ada request timeout. Kenapa kok bisa request timeout? Karena dari PC5 sendiri itu dia tidak memiliki gateway. Jadi tadi komunikasi satu arah. Maka dari itu ini dia request timeout. Maka dia akan mencari terus sampai seterusnya akan request timeout seperti itu. Oke, kita tutup, kita lanjutkan lagi ke langkah yang berikutnya. Tracing dari PC3 ke PC6. Oke, kita akan coba PC3. Tekan command prompt. 67. Oke, kita tunggu. Nah, di sini seperti yang kita lihat dia tidak muncul ya. Karena kenapa? Karena PC3 itu sendiri dan PC6 mereka sama-sama tidak memiliki gateway. Jadi pesan tersebut sudah dari awal dia sudah tidak terkirim baik melewati gateway lab 1 maupun sampai ke tujuan yaitu PC6. Makanya di sini dia tidak muncul IP-nya dan tidak muncul gateway-nya seperti itu. Oke, kita tutup dulu. Nah, oke, itu tadi adalah praktek kita pada kesempatan hari ini. Kita sudah praktek mengenai subnetting dan itu saja yang bisa saya jelaskan. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi wawasan baru dan semoga Anda paham tentang apa yang saya jelaskan. Seperti itu dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih.